juga. Oke, selamat datang di Kick Off Sport. Bang. Oke, kita akan membahas pertandingan hari Senin kemarin yang mempertemukan Indonesia melawan Uzbek, dan juga pertandingan lain yaitu Jepang melawan Irak. Oke. Pertama, kita akan membahas pertandingan pertama, yaitu semifinal pertama Indonesia melawan Uzbekistan. Seperti kita ketahui, Uzbekistan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dan kita harus akui kita kalah dalam segala hal. Jadi untuk teman-teman yang mungkin memprotes dengan wasit, menurut saya harus lebih melihat secara objektif ya, karena menurut saya permainan kita selain permainan kita yang buruk, tapi finishing kita juga buruk juga gitu loh. Oke, kita bahas pertandingan Indonesia lawan Uzbekistan, di mana kita sebetulnya mencetak gol terlebih dahulu dari Ferrari, namun dianulir karena posisi dari Sananta offset, dan itu memang kalau kita melihat secara objektif ya, itu memang offset. Lalu kita malah kebobolan ya di menit 68 oleh Nur Cheov di menit 68, dan di situ kita mulai down, di situ kita mulai kehilangan arah serangan, memang dikarenakan juga Sananta juga tidak perform di malam itu. Lalu kita terus digempur dan hampir mencetak dua gol lagi karena menyentuh tiang dan menyentuh mistar satunya. Jadi kita terlalu under pressure, dan akhirnya Uzbek berhasil mencetak gol kedua ya, dicetak oleh pemain Indonesia ya, yaitu Pratama Arhan di menit 86 karena miskomunikasi ya. Jadi wajar lah kalau tim di dalam tekanan pasti akan ada miskomunikasi. Jadi saya melihat kita harus bisa belajar ya dengan Uzbekistan, di mana bagaimana mereka mengelola emosi mereka gitu ya, mengelola bagaimana mereka mempermainkan mental lawan mereka. Di overall kita kalah segalanya ya. Kita harus melihat ini secara proporsional ya. Memang Uzbekistan ini memang luar biasa permainannya, fisiknya memang tidak jauh beda dengan Indonesia. Secara tinggi pemain memang tidak jauh berbeda dengan pemain timnas Indonesia, tapi secara strength-nya, secara stamina-nya itu jauh di atas pemain Indonesia. Apalagi pemain bintangnya, Messi-nya Uzbekistan, saya lupa namanya, dia itu permainannya luar biasa ya. Saya bisa bilang ini calon rising star-nya Asia kalau memang dia terus konsisten di Liga Rusia kalau nggak salah ya. Dan Marcelino dan teman-teman harus belajar dari para pemain Uzbekistan ini, bagaimana mereka mengelola fisik mereka. Ini sama halnya seperti apa yang dilakukan oleh Vietnam saat Park Hang-seo melatih, dan sampai sekarang mereka mendidik, mereka mengelola, mereka membina para pemain mereka. Yang pertama itu adalah fisiknya. Kita bisa lihat kalau Vietnam menyerang ya, itu secara seluruhnya bermain bersama-sama. Selain kecepatan, strength-nya, kekuatan fisiknya itu luar biasa. Vietnam juga hampir 11-12 sama Uzbekistan, tapi Uzbekistan lebih di atasnya Vietnam. Jadi kita harus ambil pelajaran gitu dari Vietnam, dari Uzbekistan, yang dari Jepang juga, yang tingginya mungkin secara fisik hampir 11-12 sama Indonesia, tapi secara strength, kekuatan, dan juga stamina mereka itu di atas Indonesia. Karena memang kita tidak memiliki akademi yang benar-benar serius itu mengelola pemain muda kita gitu. Mungkin Asiop mungkin, atau yang lain mungkin Persija Youth Development, tapi yang lain
ya tidak serius, apalagi walaupun mereka di Liga 1 memiliki akademi, tapi tidak serius dalam mengelola pemain itu sendiri. Oke, kita lupakan pertandingan itu. Kita harus bisa belajar dan merotasi pemain untuk Sintayong, karena terlihat sekali ya pemain-pemain ini secara fisik kelelahan, dan harusnya Sintayong bisa melihat itu ketika lawan Irak nanti. Oke, kita akan lanjut ke pertandingan kedua, yaitu Jepang melawan Irak. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Saya melihat Irak ini bermain secara kolektif tim ya, dan Jepang pun sama. Namun Jepang itu lebih apa ya, permainannya itu sistematis, itu sudah terkonsep. Nah, permainan Jepang itu sudah terkonsep, bagaimana mereka menyerang, bagaimana mereka transisi, bagaimana mereka bertahan. Itu mereka selalu terkonsep, dan passingnya itu luar biasa. Jadi terlihat ya, passing Jepang sama Korea itu terlihat 11-12 mereka. Jadi passingnya cepat gitu ya, lalu dan bobot passingnya itu pas gitu, persis sekali sama pemain-pemain di Eropa. Dan Vietnam pun saat Pak Hang-seo melatih itu seperti itu juga mainnya, luar biasa fisiknya. Lalu Jepang mencetak gol pertama mereka di menit 28 yang dicetak oleh Hosoya, pemain yang luar biasa juga. Lalu digandakan oleh Arohi di menit 42, dan di babak pertama memang roll Jepang menguasai babak pertama. Lalu masuk babak kedua, Irak mulai memberikan respon, ada 1-2 peluang, namun Jepang pertahanannya, saya bilang tadi, memang fisik itu penting sekali ya. Fisik Jepang itu kalau bertahan, kalau menyerang itu selalu konsisten. 90 menit itu hampir konsisten, dibandingkan Indonesia. Pemain Indonesia itu 80 menit itu mulai kelihatan tuh ya kedodorannya, dan kita harus akui itu. Kita harus belajar, kita gak usah malu belajar sama negara-negara seperti Vietnam, seperti Thailand, yang mereka secara fisik lebih improve dari pemain Indonesia. Ini sebagai saran untuk Sintayong, untuk pelatih dan juga federasi untuk memperhatikan fisik para pemain. Oke, dan nanti di perebutan tempat ketiga Indonesia melawan Irak, lalu di final akan mempertemukan, ini seru sekali, Uzbekistan melawan Jepang. Jadi duel antara Asia Timur dan Asia Barat itu ya. Itu akan seru sih. Kita akan lihat permainan besok ya, hari Kamis, di perebutan tempat ketiga, dan semoga Indonesia bisa lolos Olimpiade untuk pertama kalinya secara kualifikasi gitu ya. Ya, semoga, saya doakan timnas Indonesia bisa menang lawan Irak. Oke, sekian, terima kasih. Bang bang bang.